Production. Tabe selamat lingun latai, salam sahujud keren dema lempang, Om Swastiastu. Halo Mas Dharma dimanapun berada, selamat bertemu kembali bersama saya Nacaryani di Bindu Kalteng Podcast. Ini merupakan program kerjasama antara bidang Bimas Hindu pada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah bekerja sama dengan Pokjalu Agama Hindu Provinsi Kalimantan Tengah. Puja Angayu Bagia kita haturkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ide Sang Hyang Widiwasa, Ranying Hatal Langit, karena atas asung kerta warenugrahanya, kita di sini dan pemirsa di rumah dimanapun berada, selalu dalam keadaan sehat. Pada kesempatan ini sudah hadir di tengah-tengah kita Ibu narasumber yang sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Beliau adalah Ibu Wedawati SAG MH yang merupakan Ketua Pokjalu Agama Hindu Provinsi Kalimantan Tengah. Pada kesempatan ini nanti kita akan berbincang mengenai sarana dan prasarana yang harus disiapkan sebelum adanya basarah atau persembahyangan. Baik, marilah kita sapa narasumber kita pada hari ini. Om Swastiastu, Bu Weda. Swastiastu, Manasa. Bagaimana kabarnya? Kabar baik. Astungkara. Terima kasih atas kesempatan pada hari ini sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang bersama kami di Bindu Kalteng Podcast. Sebelum ke pertanyaan, di sini yang kita ketahui bahwa ibadah basarah di sini ada beberapa sarana dan prasarana yang harus kita siapkan sebelum basarah itu dimulai. Sebagai pembuka pada hari ini Ibu Weda bisa menjelaskan lebih dahulu apa sih pengertian dan tujuan dari basarah itu sendiri. Terima kasih. Silahkan. Terima kasih Mbak Naca. Tabe selamat lingun alatai, salam sawujud keren dema lempang, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Umat sedharma di mana saja berada. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadapan Ranying Hatal Langit Ida Sang Hyang Widiwasa, karena atas asung kerta wara nugrahanya lah kita bisa bertemu kembali dalam Bindu Kalteng Podcast. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan berbincang-bincang terkait dengan sarana yang dipergunakan pada saat kita basarah. Nah, untuk pengertian basarah, secara etimologi bahwa basarah itu berasal dari kata sarah. Sarah artinya penyerahan diri. Jadi basarah itu penyerahan diri dengan tulus ikhlas kepada Ranying Hatala Langit. Merupakan salah satu wujud bakti kita kepada Ranying Hatala Langit. Namun ada juga pengertian basarah itu dari alim ulama Hindu Kaharingan, bahwa basarah itu dapat diartikan sebagai basa lungkem au ajar sarita Ranying Hatala. Itu diartikan oleh para alim ulama Hindu Kaharingan. Para tokoh ya. Iya, ini artinya bersatu padu untuk memuja kebesaran Ranying Hatal Langit Ida Sang Hyang Widiwasa. Sedangkan tujuan daripada bersarah itu yaitu memohon berkat, anugerah, memohon perlindungan kepada Ranying Hatal Langit Ida Sang Hyang Widiwasa atas segala kehidupan yang telah diberikan, termasuk juga rezeki dan juga anugerah, karena kita ini sebagai salah satu ciptaan Ranying Hatal Langit. Jadi itu pengertian dan tujuan basarah. Jika dipandang dari basarah itu sendiri, ada berapa macam basarah, Bu? Misalnya ada basarah untuk acara, mungkin ada beberapa perbedaan seperti itu. Ada acara pesta atau ada seperti di tempat orang meninggal, seperti itu. Iya, memang kalau jenis basarah itu banyak. Yang biasanya kita laksanakan yang sekali seminggu itu basarah umum namanya. Namun ada juga basarah buli huma, basarah ulu haban, bahkan basarah untuk perkawinan dan lain sebagainya. Itu ada macam-macam basarah. Ada beberapa macam basarah. Masuk dalam basarahnya, kalau ada beberapa macam, pasti tujuannya dan
dari sarana dan prasarananya apakah berbeda seperti itu, Bu? Kalau sarananya Tetap sama. Namun apa namanya tujuannya tuh tergantung dari tujuan dari Basara itu tergantung dari pelaksanaan. Pelaksanaan itu sendiri. Setelah sebelum nanti ada Basara, ada berapa sarana atau prasarana yang harus disiapkan sebelum kita memulai Basara ini sendiri? Secara umum ya sarana yang kita pergunakan pada saat Basara itu seperti sangku, setelah itu beras, sipa, rokok, tantelu manuk, duit singa sangku, setelah itu hambaruan, dandang tingang, tampung tawar, undus, dan juga ada benang lapik sangku serta parapen dan kambang. Itu yang kita siapkan sebelum kita melaksanakan Basara tersebut. Apakah misalnya di dalam sarana yang Ibu sebutkan tadi, semua hal atau sarana itu harus atau wajib disiapkan? Misalnya ada yang tidak ada, bagaimana? Sebenarnya wajib, tetapi kan kita sebagai menyesuaikan manusia, lagi ya. Kita sebagai manusia juga kadang bisa lupa gitu. Karena di dalam sarana tersebut ada yang bunyinya itu duit duit singa hambaruan. Karena itu fungsinya juga selain dia sebagai penyinar rohani kita yang melaksanakan persembahyaan Basara supaya hati kita terang, dia juga sebagai pelengkap gitu. Apabila ada sarana nanti yang kekurangan tanpa disengaja. Iya, tapi tanpa tanda kutip ya Bu ya, tanpa disengaja. Iya. Masuk ke sarana dan prasarana yang harus kita siapkan nih Bu. Seperti yang Ibu sebutkan tadi, mungkin kita pelan-pelan ya Bu ya, menjelaskan tentang sarana dan prasarana itu tadi. Apa sih yang dimaksud dengan sangku, beras, dan sipa dan ruku itu sendiri? Sangku kalau dalam bahasa Sangiang yaitu sangku tambak raja. Sangku tambak raja. Tapi apabila sangku tersebut sudah lengkap dengan sarananya, dalam bahasa Sangiangnya sangku tambak raja separanggun kangatil bawak lamiang. Itu artinya sangku itu sudah lengkap dengan sarana yang dipergunakan. Jadi tinggal kita mempergunakan sangku tersebut. Gitu. Jadi biasanya sangku ini kita tempatkan di atas meja kecil. Jadi posisinya juga harus lebih tinggi seperti tinggi dari duduk kita dan kita tempatkan di tengah-tengah. Karena sangku ini sebagai penyatuan batin kita umat Hindu Kaharingan yang melaksanakan persembahyaan Basara tersebut kepada Ranying Hatalangit Ida Sang Hyang Widiwasa. Jadi posisinya harus di tengah. Kenapa harus di tengah Bu? Kenapa? Karena itu kan sebagai penyatuan batin umat yang melaksanakan Basara. Jadi dia harus di tengah-tengah umat untuk melaksanakan Basara tersebut. Kalau saya lihat, kalau misalnya di Balai Basara dia di paling depan ya Bu ya? Iya. Kalau di paling depan, tapi tidak harus di tengah-tengah umat seperti itu. Iya, tapi dia kan tetap di tengah posisinya. Tapi dia di paling depan. Iya. Maksudnya di sini bukan di pinggir gitu. Kalau di biasanya di daerah yang saya lihat juga memang di tengah seperti itu. Tapi kalau Balai Basara di sini yang paling sering itu kita lihat itu dia di depan di paling di atas lebih tinggi dari tempat duduk kita seperti itu. Artinya yang penting di tengah, posisi. Dan diletakkan di meja atas, lebih tinggi dari tempat duduk. Tadi alasin dengan kain biasanya. Kalau beras itu sendiri? Kalau beras dalam bahasa Sangiang itu beras behas pare menyangin pinggang. Itu dalam artinya dalam bahasa Sangiang. Nah, untuk beras ini apabila kita ke mitologinya agama Hindu Kaharingan bahwa beras itu merupakan salah satu proses penciptaan Ranying Hatalangit yang diciptakan Ranying Hatalangit untuk
keturunan Raja Bunu, karena Raja Bunu beserta keturunannya itu dia tidak bisa memakan Pantar Pinang seperti saudaranya berdua, Raja Sanghyang dengan Raja Sangyang. Namun Raja Bunu dia bisa tumbuh sehat itu dengan beras. Memakan beras. Ya, dan sebagaimana kita ketahui bahwa Raja Bunu merupakan salah satu nanti yang diturunkan ke Pantai Danum Kalunenan kita ini merupakan salah satu keturunan Raja Bunu. Raja Bunu. Karena kita makan beras yang jadi nasi seperti itu, Bu. Dan selain itu juga beras di sana juga terkandung apa namanya itu pesan Ranying Hatalangit itu tersurat dalam kitab suci Panaturan, di mana dikatakan di sana bahwa kalau dalam bahasa Sangyangnya balang bitim jadi isi, dia balang bitim jadi daha, hampuli balitam jadi akan luang rawei ulun kalunen. Ini artinya bahwa beras itu selain sebagai sumber kelangsungan hidup manusia, dia juga sebagai sarana untuk komunikasi antara manusia dengan Ranying Hatalangit tersebut, karena sudah ada termuat dalam kitab suci Panaturan. Jadi kita sebagai umat Hindu Kahringan sangat percaya tersebut, dan biasanya sering kita lakukan oleh para basir yaitu dengan batabur, itu menggunakan sarana beras, dan itu merupakan salah satu komunikasi manusia dengan Ranying Hatalangit, Hajamban, Sahur Parapa gitu. Berarti itu makna dari adanya beras yang ada di dalam sangko itu sendiri juga. Seperti itu. Dan yang selanjutnya sipa dengan ruku. Jadi sipa dalam bahasa Sangiang yaitu giling pinang, dan ruku yaitu rukun terahan. Nah, untuk mitologi dari sipa giling pinang ini dengan rukun terahan ini, di mana pada saat Ranying Hatalangit menjadikan tatu kita menyamai tunggul garing janjahunan laut dengan kamelu putak bulau janjulen karangan limut batu kemasan tambun, mereka berdua ini berubah wujud menjadi Mangku Amat Sangin dengan Jaya Nyangyang. Pada saat itu dia mengobati Raja Pempulau Hawun yang sedang sakit keras itu. Nah, di sana Mangku Amat Sangin dengan Raja Jaya Nyangyang ini berubah wujud karena mereka berdua ini telah memakan pantangan yang memang tidak bisa mereka berdua makan. Nah, pada saat itu perubahan wujudnya tersebutlah menjadi beberapa sarana gitu. Seperti matanya berubah menjadi pinang, buah pinang, telinganya berubah menjadi daun sirih, dan otaknya berubah menjadi kapur. Sehingga itulah ceritanya sering dipergunakan sarana seperti giling pinang. Dan juga ruko ini biasanya juga terbuat dari daun ipah kalau ruko pada zaman dulu, tapi sekarang kan sudah banyak yang memang sudah jadi Jadi ini mitologinya. Sekarang banyak modern ya, Bu ya. Iya. Sudah ada bisa digunakan dari roko-roko yang sudah digulung seperti itu, yang sudah jadi. Kalau memang kita mau juga kan ada alatnya untuk penggulungan itu. Jadi kan, tapi alangkah baiknya kalau kita bikin sendiri. Iya, karena itu kan tidak sulit. Gitu. Sekarang apalagi ada alat ya, Bu, yang Ibu tadi katakan. Tadi Ibu menjelaskan tentang sipa dan ruku. Bagaimana tentang sarana prasarana dandang tinggang itu, Bu? Yang harus atau wajib? Apakah itu wajib ada di sangko atau bisa digantikan dengan apa seperti itu? Kalau misalnya tidak ada. Untuk menjawab itu mungkin saya mengambil ulasan sedikit ya. Kalau kita ini Hindu, itu dia beradaptasi sesuai dengan desa Kalapatra. Nah, kalau untuk kita di sini dia menggunakan dandang tinggang. Tetapi kalau seperti di daerah
Barting ya. Iya, barito, Nah, iya. itu tidak menggunakan danang tingang. Iya. Jadi dia Ada juga ya, saya melihat dari barito ada menggunakan daun sawang seperti nah itu ya. ya seperti itu. Jadi kan yang pada intinya dia berkembang sesuai dengan tempat Desa ya, Kalapatra iya. seperti itu. Nah, yang kita gunakan di sini memang menggunakan danang tingang. Kalau misalnya tidak ada, tidak memakai itu boleh. Misalnya memang tidak ada seperti itu. Kalau boleh, ini fleksibel ya. Iya. Karena kita tidak tahu untuk perkembangan kedepannya. Karena burung tingang ini kan termasuk apa namanya? Langka. Iya. Tapi untuk sekarang ya harus menggunakan danang tinggang. Dan di sini juga kan ada dari sarana itu yang namanya apa namanya tuh singa hambaruan. Yang Ibu jelaskan tadi. Di sana dimana dikatakan di sana bahwa selain dia untuk memberikan sinar penerang, dia sebagai pelengkap gitu. Apabila ada sarana yang memang tidak lengkap gitu. Dan untuk danang tinggang ini berasal dari bulu ekor tinggang. Dia bulu ekor tinggang yang mana apabila kita melihat mitologi dari apa namanya bulu ekor tinggang ini, bahwa dikatakan di sana bahwa agama Hindu Kaharingan menyatakan bahwa apa namanya dandang tinggang adalah salah satu merupakan penciptaan Ranying Hatalangit melalui perubahan wujud luhing pantung tinggang yang terlepas dari keberadaan Danum Nyalung Kaharingan Belum atau air suci kehidupan atau Tirta Amerta pada saat Raja Bunu menerima dari Ranying Hatalangit dan kemudian berubah wujud menjadi seekor burung tinggang. Jadi itu kejadiannya dari apa namanya proses dari bulu ekor tinggang dan danang tinggang. Dan di dalam dandang tinggang ini juga mempunyai ciri khas tersendiri, dia warna. Jadi warnanya di atas itu putih, dan di tengah itu hitam, dan di bawahnya juga ada. Apa arti dari warna 3 warna itu, Bu? Iya, kalau putih itu namanya alam kekuasaan Ranying Hatalangit yang suci. Yang suci. Dilambangkan dengan warna putih. Iya, sedangkan hitam yang di tengah itu alam semesta ini, dunia kita ini. Iya, makanya hitam apa namanya tuh yang penuh dengan pertentangan gitu. Kalau istilah dalam bahasa Senyang, lewu injam tinggang. Kalau namanya injam, ibaratnya barang itu berarti hanya titipan. Titipan. Yang suatu saat nanti bisa diambil kembali. Bisa diambil kembali kepada yang punya. Itu. Dan yang putih di bawah itu alam kesucian yang kita dapatkan melawan apa adharma selama kehidupan. Jadi itu apa namanya mitologi dari dandang tinggang dan juga warnanya itu yang juga. Berarti bulu ekor tinggang ini tidak tidak sembarang burung diciptakan oleh Ranying Hatalangit. Jadi burung ini dalam agama Hindu Kaharingan itu disucikan. Burung suci sebenarnya. Karena salah satu ciptaan dari Ranying Hatalangit. Tapi sekarang burung ekor tinggang ini langka, Bu ya. Sangat sulit didapatkan. Apakah di Kalimantan Tengah ini masih bisa didapatkan atau sudah jarang? Memang ada, cuman sudah mulai jarang-jarang. Apakah sudah mulai punah seperti itu? Kemungkinan juga, tapi ini termasuk satwa yang dilindungi juga. Dilindungi. Jadi tidak boleh kita membunuh sembarangan juga terhadap burung tinggang. Tapi gimana kalau orang mengambil misalnya dari bulu ekor tinggang itu? Misalnya nih orang bisa dapatkan, diambil, itu kan bisa dijual belikan seperti itu, pasti langka dan mahal ya. Iya. Apakah itu tidak masuk ke karena kalau satwa dilindungi otomatis itu sangat dilarang sekali untuk memusnahkan ya. Iya.
dari burung itu sendiri. Iya. Baik, dari bulu ekor tinggang tadi Ibu jelaskan ada beberapa warna dari dandang tinggang adalah dunia atas, dunia yang kita tinggalkan ini, dan dunia setelah kita meninggalkan dunia Iya. yang hitam. Dari sarana itu tadi ada beberapa sarana seperti duit singa hambaruan ya, ada juga. Iya. Duit singa hambaruan, beas hambaruan, apa sih mitologinya dari itu? Kalau duit singa hambaruan itu kalau dalam bahasa Sanghyang itu Bulau Pungkaraja. Jadi ini kan kalau duit ini kan sebagai alat alat tukar kita yang sah gitu. Jadi biasanya duit ini yang kita gunakan biasanya hendaknya kita menggunakan uang logam atau perak, dan lebih bagus juga itu biasanya ada menggunakan emas sebagai singahnya, penerang gitu. Bagusnya iya, tapi kita jarang kalau menggunakan emas kan jarang. Yang mungkin ada tingkatan basarah yang mungkin ada basarah keluarga, atau kalau basarah umum kan jarang kita menggunakan emas, yang paling tidak kita menggunakan uang logam. Dan ini sebagai penerang rohani kita pada saat kita melaksanakan upacara basarah tersebut. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa duit singa hambaruan ini sebagai pengganti ya apabila ada salah satu sarana yang memang terlupakan, yang tanpa disengaja. Jadi dengan duit ini bisa dipergunakan gitu. Kalau behas hambaruan? Behas hambaruan itu wajib. Ada berapa di dalam behas hambaruan? Behas hambaruan itu biasanya 7 biji. Kenapa nggak 8? Karena ada mitologinya. Seperti itu. Mitologi dari behas hambaruan itu sebagai simbol dari Raja Ujuh Kanduang. Yang mana Raja Ujuh Kanduang itu kita percaya merupakan salah satu manifestasi daripada Ranying Hatha Langit. Yang mana mereka ini mempunyai tugas dan fungsi mereka masing-masing gitu. Dan biasanya behas hambaruan ini kita pilih beras yang bersih, yang bagus, tidak retak atau patah gitu. Biasanya kita bungkus dengan kain putih. Hambaruan itu apa sih Bu kalau dalam bahasa Indonesia? Roh ya? Bukan. Bukan. Kalau hambaruan ya hambaruan saja gitu. Jadi setelah itu kita bungkus pakai kain putih dan kita tempatkan di tengah-tengah. Jadi dia berdekatan dengan dandang tinggang. Dan juga diletakkan di sangku tadi. Iya, di atas sangku gitu. Kalau undus tanak itu Bu untuk apa? Kalau undus tanak untuk pensucian gitu, pensucian. Hampir sama fungsinya seperti tampung tawar gitu. Kalau undus ini untuk mensucikan hati kita yang melaksanakan persembahyangan basarah tersebut gitu. Jadi banyak sekali yang harus kita pergunakan pada saat basarah ini. Dan juga tampung tawar itu sebagai pensucian juga gitu. Di dalam agama Hindu Karen itu dikatakan danum nyalung kahringan belum, untuk mensucikan baik itu pikiran, perkataan dan perbuatan. Kalau untuk sarana seperti parapen, garumanyen itu digunakan untuk apa di dalam persembahyaan? Biasanya untuk parapen dengan garumanyen itu biasanya sebagai pengantar mantra pada saat kita mengaruh sanggup tomat raja. Jadi di bawahnya seperti itu ya? Iya, saya lihat. Jadi biasanya sebagai pengantar gitu, melalui doa permohonan kita. Dengan asap, kan asap parapen atau dupa biasanya kan harum. Jadi itu sebagai pengantar.
Aduh. Kita kelewatan tadi ada tanteluh manuk ini. Itu telur dari telur ayam ya, Iya. warna yang putih. Telur Itu ayam harus kampung. ada, bisa digantikan dengan telur lain atau bagaimana, Bu? Eh, Misalnya telur ayam atau telur bebek seperti itu. Bisa. Kalau memang tidak ada, sepertinya Lebih baik tidak usah. iya, karena itu ada mitologinya juga. Harus gitu. pakai ayam kampung itu Iya, tadi. Paling tidak menggunakan, karena ayam kampung itu kan sangat mudah didapat gitu. Jadi oleh semua sarana ini ada mitologinya. Tidak bisa kita sembarang ambil misalnya telur ayam ini diganti dengan telur ayam telur bebek, sebenarnya nggak bisa ya, Bu ya. Karena pada intinya apabila kita memang melaksanakan upacara basarah ini, otomatis kita sudah mempersiapkan. Karena sarana-sarana ini sebenarnya sederhana, nggak susah kita termasuk cari, mudah dicari ya. Kecuali danang tingang yang agak sulit. Kalau untuk benang lapik sangku tadi Ibu ada menyebutkan, itu untuk apa, Bu? Itu sebagai alas tempat sangku. Oh, alas tempat sangku. Tapi di sini untuk alas sangku jangan sampai kita menggunakan warna hitam. Karena kalau hitam dalam agama Hindu Keharingan itu tujuannya lain lagi. Jadi bisa warna putih atau warna bintik-bintik boleh. Tapi untuk warna lain tidak masalah selain warna hitam. Selain warna hitam, karena kalau hitam itu tujuannya beda lagi. Terakhir untuk hiasan sangku nih, Bu, saya lihat pernah ada bunga dari daun kelapa. Itu memang ada ciri khas yang digunakan atau memang bebas saja? Bebas. Oh, bebas. Biasanya kita menggunakan bunga ya. Kadang-kadang juga bisa pakai ini janur gitu sebagai hiasan sangku biar dia terlihat bagus gitu. Dan juga warna misalnya kita dari bunga, misalnya warna kuning, warna merah atau putih. Jangan sampai kita menggunakan bunga itu yang layu, yang baunya seperti bau bau busuk seperti itu. Tapi kita nyari bunganya yang harum seperti kenanga dan lain sebagainya. Kalau misalnya bunga itu sendiri atau hiasan sangku itu, apakah itu wajib atau cuman sebagai pelengkap? Pelengkap. Jadi yang wajib itu yang kita bahas tadi, ada sarana dan prasarana agar mempercantik seperti itu, Bu ya. Kalau ada bunga, apalagi bunga warna-warni, itu kelihatannya cantik. Apalagi ditambah dengan janur biasanya. Berarti yang sarana prasarana yang disebutkan tadi itu yang memang harus ada dan wajib disiapkan sebelum basarah ini dimulai. Baik, Bu Weda, terima kasih ini penjelasannya tentang sarana dan prasarana yang harus kita siapkan sebelum kita laksanakan basarah itu sendiri. Kami persilahkan untuk Bu Weda untuk menyampaikan kesimpulan pada hari ini. Umat sedharma di mana saja berada, pada topik kita kali ini saya mengambil kesimpulan bahwa kita sebagai umat Hindu Keharingan dalam melaksanakan basarah supaya bisa bukan hanya sekedar tahu tetapi memahami daripada sarana-sarana yang kita pergunakan pada saat basarah, karena sarana ini bukan hanya sebagai simbol saja tetapi mempunyai mitologi dalam agama Hindu Keharingan tersebut. Ya, terima kasih Bu Weda. Umat sedharma dimanapun berada, demikianlah perbincangan kita membahas tentang sarana dan prasarana yang harus kita siapkan sebelum basarah kita mulai. Semoga apa yang diperbincangkan hari ini menambah wawasan kita tentang sarana yang harus kita persiapkan sebelum basarah kita mulai. Apabila ada salah kata selama acara berlangsung, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Nacaryani bersama kerabat yang bertugas Bindu Kalteng Podcast mengucapkan terima kasih dan memohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita akhiri dengan mengucapkan Paramasanti bersama. Om Santi 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 Om Sahi. Terima kasih Bu Weda. Iya.